Salam Bapak Ibu, hari ini tanggal 28 Februari 2021, hari Minggu, Prapaskah kedua, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing secara online. Kita persiapkan diri kita, hati kita, sejenak sebelum kita memasuki ibadah, mari sejenak kita perhatikan warta jemaat.
Bapak Ibu terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 31 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu terkasih, nats pembimbing pada minggu siang ini kita ambil dari Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu terkasih, mari kita membaca Alkitab secara responsoria. Kita membaca dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Saya akan memulai dengan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu mengikuti ayat genap sampai selesai. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segala anak cucu Yakub, mulailah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang.
Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun kepada debu dan orang yang tidak dapat menyembah hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu, dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita berdoa secara pribadi. Dalam terang-Mu, kami menyadari bahwa seringkali kami mendukakan Roh Kudus yang selalu setia membimbing kami. Dengarlah ya Tuhan pengakuan dan pertobatan kami. Ampunilah kami, karena kami masih sering kurang menghargai nilai hidup yang Tuhan berikan dalam setiap ciptaan-Mu, sehingga kami belum dapat mengasihi seluruh ciptaan-Mu dengan sepenuh hati. Ampunilah kami, karena kami masih sering terbelenggu oleh dosa dan menolak segala kebenaran yang daripada-Mu. Ampunilah kami, karena kami masih sering mengobarkan api perselisihan di antara umat-Mu. Ampunilah kami, karena kami belum dapat mempertahankan kesucian yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hatiku yang berjalan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian petunjuk hidup baru. Amin. Mari kita berdoa untuk minta Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara, itulah yang membimbing mengarahkan hidup saudara untuk memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Baiklah, saya akan bacakan. Mari kita ikuti dengan seksama di rumah masing-masing dalam ibadah live streaming yang kita lakukan di pagi hari ini. Demikian dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberitakan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati
dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka-mereka yang mendengarkan sabda ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa minggu ini adalah minggu reminiscere, yang artinya mengikat kasih Tuhan. Dalam ibadah kita di pagi hari ini, kita tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Jemaat Tuhan, bahwa tema kita di minggu ini adalah dikatakan tanda beriman mengalami perubahan. Tanda beriman mengalami perubahan. Dan ini kita akan renungkan dari kitab Roma yang kita baca tadi, pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, di zaman ini makin berkembang paham-paham yang begitu luar biasa dari agama-agama yang berkembang. Dalam aliran agama-agama tersebut, ada yang berpendapat dan mengatakan bahwa kebenaran itu adalah dari perbuatan manusia. Ada juga yang mengatakan dan berpendapat bahwa kebenaran itu adalah mutlak, pemberian Allah. Dan ada juga ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan yang berpendapat, mazhab atau aliran-aliran yang mengatakan bahwa kebenaran itu berasal dari patuhnya kita melakukan hukum-hukum Allah. Demikian perbedaan yang sangat luar biasa dalam perkembangan kehidupan kita di zaman ini. Namun ibu bapak dan saudara kasih Tuhan, bahwa di pagi hari ini Rasul Paulus mau menjawab dari keraguan beberapa aliran-aliran yang berkembang, khususnya bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus mau mengkanter ajaran-ajaran tersebut yang mengatakan dalam surat Roma ini bahwa kebenaran itu bukan perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan hukum-hukum Allah. Namun Rasul Paulus mengatakan pembenaran itu adalah berasal dari iman. Apa sebenarnya iman yang dimaksudkan
dalam hal ini. Iman yang dimaksudkan di sini adalah percaya atau karunia Allah. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita akan menemukan beberapa hal. Iman boleh diartikan sebagai kata dari aman, yang artinya memegang teguh firman Tuhan. Dalam nats kita di pagi hari ini, bahwa di mana Abraham sebagai tokoh yang dikutip oleh Rasul Paulus, di mana dalam perjanjian dengan Allah, Abraham selalu menguatkan janji itu dalam imannya, bukan perbuatannya, atau bukan karena dia melakukan patuhnya dalam ibadah serta melakukan hukum-hukum Taurat. Kalau kita lihat juga ibu bapak dan saudara, dalam perkembangannya di dalam perjanjian baru, iman boleh diartikan juga sebagai kepercayaan atau pengharapan ibu bapak dan saudara. Itu bisa nanti dibaca dalam Galatia 2 ayat 16, atau Roma 3 ayat 22, atau di dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus mengutip Perjanjian Lama, yaitu perjalanan kehidupan Abraham bersama dengan Allah. Kutipan itu dari Kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Untuk menguatkan iman percaya kita, ibu bapak dan saudara-saudara, perlu kita meneladani, melihat kehidupan Abraham sebagai patokan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam hal berkomunikasi dengan tetangga, dengan sesama, dan lain sebagainya. Abraham sebagai bapak orang percaya juga mendapat ujian yang sangat luar biasa dari Allah. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, paling sedikit iman Abraham diuji sampai 12 kali. Itu bisa kita baca. Ujian yang pertama kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 7, di mana Abraham waktu meninggalkan tanah Ur ke Haran, sesuai dengan petunjuk Allah, tidak diberikan apa maksud dan tujuan Abraham sampai di sana. Kalau kita lihat ibu bapak dan saudara, hampir 950 kilo dari Ur ke Haran itu dilakukan oleh Abraham. Itu ujian yang pertama. Kalau kita juga ibu bapak dan saudara membaca di dalam Kejadian 15 ayat 6 sampai ayat 1 sampai 6, kita juga melihat di mana Abraham yang memiliki seorang putra harus mempersembahkan anaknya sebagai persembahan untuk menguji iman Abraham. Kalau kita juga ibu bapak melihat dan membaca Kejadian 22 ayat 1 sampai 12, ini juga suatu ujian yang sangat luar biasa dari Abraham, bahwa anaknya yang tunggal yang disebut Ishak itu sendiri adalah akan disembelihnya sendiri. Itulah ujian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, iman Abraham adalah iman yang sudah teruji. Demikian juga iman kita perlu diuji, supaya setelah tahan uji mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Kita boleh baca di dalam Yakobus 1 pasal 12. Ibu bapak dan saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa iman percaya ini sangat luar biasa untuk mengokohkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Abraham yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam hal ini sangat luar biasa, mempertahankan imannya yang dia tidak tahu sama sekali
bahwa dia ditunjuk oleh Allah. Kita tahu dalam sejarah perjalanan kehidupan Abraham, di mana istrinya yang sudah tua, yang mandul dan tertutup, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, rahimnya, dan dia masih yakin dan percaya karena tuntunan Allah, dia akan tetap diberikan oleh Tuhan keyakinan yang sangat luar biasa dari Abraham. Itulah yang menjadi patokan kehidupan kita di minggu Prapaskah ini. Di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan ini, Ibu Bapak dan Saudara, seringkali kita diuji. Dalam masa-masa COVID-19 ini seringkali iman kita goyah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena kita tidak tahu apakah peristiwa ini semacam peristiwa sebagai ujian dalam kehidupan kita, atau bahwa ini adalah sebagai upah dari dosa dan kelakuan kita yang salah melakukan hidup sehari-hari. Kita mungkin salah dalam manajemen kehidupan. Kita mungkin salah menata kehidupan kita. Maka kita katakan bahwa masa-masa seperti ini adalah masa uji bagi kehidupan kita. Ini penting bagi kita, Ibu Bapak dan Saudara. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyangkal bahwa Abraham adalah bapa dari orang beriman, di mana perjalanan imannya menunjukkan bahwa Abraham berjalan hanya dengan mempercayai janji Tuhan kepadanya. Bangsa Israel telah lama mengenal hukum Taurat dan hidup di dalamnya, di mana dalam hukum Taurat dituntut kelakuan yang baik dan yang sempurna. Hukum Taurat mengajarkan bagaimana seseorang harus berperilaku yang baik dan yang benar. Di dalam hukum Taurat banyak peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh kita, dilaksanakan oleh orang-orang percaya, dan dilaksanakan oleh manusia. Dan ini menggiring manusia untuk mengandalkan kelakuannya sendiri. Sehingga akhirnya banyak orang yang justru melanggar atau main dari hukum Taurat. Lari atau hilang dari hukum Taurat. Pada nats pembacaan kita pagi hari ini, Paulus ingin mengingatkan bahwa Abraham dibenarkan bukan berdasarkan hukum Taurat, namun karena iman Abraham kepada Tuhan semata. Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari kaum keluarganya ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Waktu itu Abraham belum tahu. Tanah perjanjian itu belum pernah dilihat. Tanah perjanjian itu belum pernah dirasakan oleh Abraham. Namun Abraham percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada janji yang diberikan oleh Tuhan. Secara manusiawi, Ibu Bapak dan Saudara, sulit dipercaya. Apalagi waktu itu umur Abraham hampir 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Namun Abraham tidak bimbang dengan janji Tuhan. Dan penuh keyakinan bahwa Allah akan melaksanakan janjinya. Abraham akhirnya memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Demikian Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Ini sebagai teladan kita dalam masa-masa COVID-19 di masa ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, di mana teladan Abraham yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 4 ini menjadi teladan kami untuk melaksanakan apa yang kami hadapi di masa-masa COVID-19 ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Namun karena janji Allah, karena iman kami, karena kekuatan batin kami yang percaya kepada Allah Bapa, maka kami kuat
untuk menghadapi ini semuanya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini aku kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh korban-Mu. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang menyatakan demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Bapak Ibu terkasih, masing-masing kita keluarga memberikan persembahan di rumah kita masing-masing,
Dan nanti setelah selesai ibadah, mari kita serahkan ke gereja melalui jemaat majelis di lingkungan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, dekat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, adakan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, ditelan kita sebagai ranting pasti berulang, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita Bapak Ibu berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Kami memohon, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang telah memberikan persembahan ini dan yang mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan-Mu dalam dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami ya Bapa menghampiri hadirat Tuhan, bertelut, bermohon dan mengucapkan syukur. Di mana pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya dalam iman percaya kami. Apabila kami meminta seperti apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Apabila kami mengetuk, maka akan Tuhan membukakan. Itulah keyakinan yang sangat luar biasa dari iman percaya kami. Seperti iman Abraham. Maka pada saat doa syafaat ini, kami bermohon kepada Tuhan. Ibu Andriana Kampi, Saudara Juliana Naomi Girsang, Ibu Rusliawati Mesah, Bapak Heri F.O. Sitompul, Bapak Preslin Simatupang, serta Ibu Agnes, yang pada saat ini kami mendengarkan di rumah dalam pemulihan. Kami menyerahkan segala penyakit yang diderita oleh keluarga ini. Biarlah melalui obat yang mereka konsumsi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan dan tubuh mereka. Demikian, Ibu Vera Sahetapi juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Bapak Simanung Kalit, Ibu Ana Bintang Sergar, dan Ibu Nur Cahaya Ginting. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Ibu Rukmini Gultom, Ibu Briananda Pestaya Huda, Ibu Ruth Ivana, Ibu Ivoni OM, Rismawati Boru Sinaga, Bapak Maidres
Ibu Kitty, Ibu Risma, Bapak Joseph, Bapak Regi, Bapak Edwin, dan Bapak Triatmo juga kami serahkan ke tangan Tuhan yang pada saat ini kami mendengarkan dalam pemulihan. Demikian juga Ibu Diana, Ibu Hotna, Ibu Ana, saudara kami juga yang berkebutuhan butuh, Pajar Leo dan Jericho juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Khusus jemaat kami yang pada saat ini lansia juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan 1 tahun umur bagi mereka. Kami serahkan Priscilla, Ivana, Ruth, Siringoringo, Ibu Parnarini Petriati, Saudara Fiona, Magdalena Anakota, dan Ibu Sylvia Dahlia juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami tidak lupa juga menyerahkan Ibu Hotnida Pakpahan, Bapak Ridwan Ramlan Harahap, dan Ibu Widya Stuti yang pada saat ini juga bersyukur di mana Tuhan memberikan 1 tahun umur kepada mereka. Biarlah Tuhan pemberian ini menjadi bahan refleksi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami, jemaat kami yang pada saat ini juga berulang tahun pernikahan. Penetua Daniel Manaik, Sahala Hutagaul, dan Ibu Ines Aprilia Tampubolon, Bapak Elman Saragih, dan Ibu Lumongga Sirait. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang punya iman yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam khotbah kita. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi contoh teladan, baik di dalam keluarga mereka, baik di gereja maupun di lingkungan mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang butuh momongan, saudara-saudara kami yang butuh pasangan hidup, dan saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun mereka berada, kami serahkan ke tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami ini kami serahkan, di mana COVID-19 ini kami doakan untuk segera berakhir dari keluarga masing-masing, dari tanah air kita, bahkan dari dunia ini. Biarlah melalui para ahli bisa menjalankan dan memeriksa tentang COVID-19 ini, bahwa ini adalah wabah yang sangat luar biasa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Namun karena iman percaya kami ya Bapa, kami kuat untuk menghadapinya. Kami serahkan para pendeta, majelis Pokdian Kasih, serta para calon Pokdian Kasih periode layanan 2021 sampai dengan 2025. Kegiatan komisi dan kategorial yang ada di Pokdian Kasih juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan, panitia pembangunan yang pada saat ini juga masih bekerja keras untuk mencari dana, melunasi pinjaman-pinjaman yang kami dapatkan dari jemaat. Biarlah panitia ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Kami serahkan kehidupan kami. Di mana-mana ya Tuhan kami mendapatkan informasi, saudara-saudara kami terjerumus dalam banjir, gempa, dan lain sebagainya juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Khususnya mereka-mereka yang ada di sekitar Jabodetabek. Tuhan, inilah doa syafaat kami.
Biar apa yang kami minta ini tidak terhalang oleh karena dosa dan kesalahan kami. Izinkan Tuhan, agar Tuhan juga menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami ini, agar kami kudus di hadapan Tuhan. Agar apa yang kami minta ini boleh layak dan Tuhan berikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi kami yang hadir di rumah, yang mengikuti ibadah ini, berkati mereka satu persatu. Dalam pergumulan mereka Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Inilah doa syafaat kami. Dan secara bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya.